Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat pelajar Indonesia. Salam inovatif. Welcome to our learning video. Nah, apa sih materi kita hari ini? Sebelum kita bahas apa materi kita hari ini, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yuk kita simak materinya. Jadi, apa saja kehidupan bernegara dalam konsep NKRI menurut Undang-Undang tahun 1945? Adapun bagian yang pertama yaitu konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau dalam kurung Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pedoman bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Adapun poin-poinnya yaitu A. Proses penyusunan dan penetapan dasar negara. Yang pertama, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk BPUPKI dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Dengan terbentuknya badan ini, bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan Indonesia. Antara lain mempersiapkan Undang-Undang Dasar yang berisi antara dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Adapun bagian poin kedua yakni penyusunan konsep rancangan dasar negara dan rancangan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Indonesia merdeka. Penjelasannya yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diselenggarakan sidang BPUPKI yang pertama. Pada sidang ini, Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Wedjodiningrat menyatakan kepada peserta sidang mengenai dasar falsafah apa yang akan dibentuk bagi negara Indonesia merdeka. Baiklah, adapun poin B yaitu rumusan dasar negara menurut Jakarta Charter 2022 dalam kurung 22 Juni 1945 dan poin C yaitu sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang pleno kedua BPUPKI membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka dan berhasil membentuk panitia kecil. Pada hari kelima sidang ini, yakni tanggal 14 Juli 1945, telah diterima rancangan dasar negara sebagaimana tersebut
dalam Piagam Jakarta yang dicantumkan dalam pembukaan dari rencana undang-undang yang sedang disiapkan. D. Penetapan Undang-Undang NRI tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, anggota PPKI bersidang dan menetapkan hal-hal berikut, yaitu poin pertama, mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin kedua yaitu memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Poin yang terakhir yaitu untuk sementara waktu pekerjaan Presiden sehari-hari dibantu oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai keunggulan dan kelemahan NKRI. Apa saja keunggulan itu? Yuk kita bahas. Jadi, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Semua urusan dikendalikan pusat, sehingga diharapkan bisa terjadi pemerataan di berbagai bidang di seluruh wilayah Indonesia. 2. Kualitas tokoh nasional lebih bermutu, karena seleksinya dilakukan secara nasional. 3. Biaya demokrasi lebih murah. 4. Kepemimpinan pusat dan daerah dalam satu komando, sehingga koordinasi lebih mudah. 5. Biaya kegiatan perekonomian lebih murah, sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa. 6. Kesejahteraan rakyat diharapkan lebih merata, karena daerah yang minus akan dibantu pemerintahan pusat. 7. Korupsi lebih dapat dikendalikan karena daerah tidak bersifat otonom. 8. Konflik masyarakat karena pemilihan pejabat dapat diminimalkan. Baiklah, adapun kelemahan Kesatuan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut. Implementasi yang salah mengakibatkan pemerataan tidak terjadi dan kualitas pemimpin nasional buruk. 2. Wewenangan daerah dibatasi kepentingan pusat. 3. Daerah kurang ditonjolkan karena yang diutamakan adalah kesatuan. Nah, karena materi kita telah berakhir, terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena sesungguhnya manusia itu tidak ada yang sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.